sebuah kota megah dan maju pada era Romawi yang kemudian hilang dalam sekejap tertimbun batu dan tanah. Setelah lama terkubur, reruntuhan kota Pompei sendiri baru ditemukan kembali setelah lebih dari 1600 tahun kemudian, menyisakan puing dan bangunan-bangunan kota serta jejak kehidupan manusia pada zaman dahulu. Kerajaan Tartaria sendiri adalah sebuah peradaban besar yang pernah berjaya di daratan Eurasia sekitar 200 tahun yang lalu. Namun, kisah dan jejak peradaban ini seolah-olah dihapus dan disembunyikan dari sejarah dunia. Kota Alexandria ini didirikan untuk menghormati Alexander the Great atau Alexander Agung, seorang kaisar Makedonia yang sangat terkenal yang waktu itu berhasil menaklukkan Mesir. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexandria berdiri. Aku harus berani bertanya, apakah ini adalah sinyal peringatan dari rasa luka yang terjadi? Ataukah ini hanya awal dari hilangnya bagian-bagian dari rumah bersama kita yang telah hilang dalam keserakahan dan ketidaktahuan kita? Kota Pompei. Pompei adalah kota yang berada di Italia, telah lenyap seketika disapu oleh dahsyatnya gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Akibat letusan tersebut, seluruh kota Pompei menjadi terkubur abu dan debu selama ribuan tahun lamanya. Bahkan ya, banyak juga loh ditemukan kerangka manusia yang sudah jadi batu yang ternyata mereka adalah korban dari letusan gunung Vesuvius itu, yang mungkin sedang mencari tempat aman pada waktu itu dan berlindung dari letusan gunung tersebut. Begini ceritanya. Kota Pompei ini ditempati sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Konon, orang-orang dari Italia menemukan sebuah daerah lalu bermukimlah di tempat tersebut dan membangun 5 perkampungan, dan dari 5 perkampungan itu orang-orang di sana menyebut daerah itu dengan nama Pompei yang memiliki arti 5. Letaknya yang berada di Naples, negara Italia, dan memiliki luas 67 hektar dan berada di dekat dengan laut. Di sana juga memiliki pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang gunung Vesuvius, gunung yang sangat menakjubkan yang berada di sebelah utaranya kota Pompei. Berdasarkan penemuan arkeolog nih, kota Pompei ini dari awal memang sudah menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani dan juga peternak karena memang tanah di sana itu subur. Nah, mereka pun membangun sebuah desa dan membuat sebuah pelabuhan untuk berlayar dan berdagang. Karena ada pelabuhan jadinya, orang-orang dari Yunani itu berdatangan dan tinggal di Pompei dan mereka membawa budayanya mereka. Dan perkembangannya inilah yang membuat masyarakat Pompei akhirnya menyembah seorang dewa yang bernama Apollo. Dan ini dibuktikan dengan adanya sebuah kuil suci yang dibangun untuk menyembah dewa tersebut. Kemudian desa-desa itu tadi akhirnya berkembang nih dan menjadi sebuah kota yang sangat makmur dan akhirnya disebut dengan kota Pompei. Nah, masyarakat Pompei ini pun membangun dinding-dinding yang berfungsi untuk melindungi kota. Mereka juga membangun rumah-rumah mewah dan sebuah kuil-kuil untuk tempat menyembah dewa. Dan di sana tuh mereka beranggapan hubungan adalah hal yang manusiawi dan dapat dilakukan terhadap siapa saja, termasuk anak kecil, perempuan, dan juga laki-laki. Dan kasta bawah biasanya menjadi korban pembunuhan. Dan saat itu Kekaisaran Romawi mengizinkan bayi yang tidak dikehendaki kehadirannya boleh dibuang hingga meninggal. Kemudian ada nih beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing mengenai kejadian sebenarnya dari kota Pompei. Sebagian ahli meyakini bahwa
Kota Pompei ini adalah kota Sodom dan Gomorrah, di mana penduduk kota tersebut sangat suka melakukan praktik hubungan sesama jenis dan hal keji lainnya. Dan terlihat kan kalau ada kesamaan dengan kota Pompei itu sendiri yang melegalkan hal seperti itu. Bahkan dengan sesama jenis, dan ada juga kesamaan lagi pada keduanya kalau dibangun sebuah tembok-tembok atau dinding yang digunakan untuk melindungi kotanya. Tapi nih ya, sampai dengan saat ini arkeolog dan peneliti sedang melakukan penelitian lebih mendalam. Jadi bagaimana mungkin Pompei ini adalah Sodom dan Gomorrah? Tapi balik lagi nih, belum bisa dipastikan kebenarannya. Gimana menurut kalian tentang kisah kota Pompei ini? The Lost Empire of Tartarian. Next, ada juga nih tentang sebuah kota yang hilang dan dalam perkembangan zaman. Konspirasinya masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat dunia. Mereka seringkali membuat kelompok-kelompok khusus guna membahas konspirasi yang mereka gemari dalam forum tersebut. Termasuk kisah konspirasi mengenai peradaban Tartaria yang hilang, yang konon dihuni oleh bangsa raksasa. Nah, beredar dalam masyarakat Rusia bahwa terdapat suatu peradaban yang sangat maju pada masa lalu yang saat ini dihapuskan dalam buku sejarah dunia. Peradaban maju ini merupakan suatu negara yang bernama Tartaria yang besar dengan bangunan emas megah seperti piramida agung dan gedung berwarna putih. Hal menarik lainnya adalah peradaban Tartaria ini dihuni oleh suku raksasa yang terkenal. Akan tetapi, keberadaan peradaban maju tersebut dihapuskan dari sejarah dunia yang diduga didalangi oleh kelompok elit global yang memiliki kendali atas dunia seperti Illuminati dan Freemasonry dan sebagainya. Dalam situs Real Nofremia, pembahasan ini bermula sejak mantan Presiden Tatarstan memberikan hadiah untuk Presiden Vladimir Putin sebuah peta Tartarian atau Tartarus yang dibuat oleh kartografer Belanda abad ke-17 Willem Blauw. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa pentingnya hadiah sebuah peta untuk seorang presiden? Berdasarkan sumber yang dikutip dari Bloomberg, pembahasan mengenai Tartaria ini dimulai dari obrolan dalam situs Reddit pada tahun 2018 lalu. Menurut Brian Denning, dalam peta lama Tartarian atau Tartarus, terdapat daratan luas yang bernama Tartaria, yang mana pulau tersebut tidak dicantumkan dalam peta masa kini. Daratan luas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Manchuria, Siberia, dan Asia Tengah. Namun karena bagian pulau Tartaria ini tidak tereksplor, sehingga memunculkan teori konspirasi liar yang bertanya-tanya mengenai pulau Tartaria ini. Teori-teori tersebut kemudian dikembangkan bahwa bangsa Tartaria merupakan peradaban manusia raksasa. Dalam pulau Tartaria berdiri sebuah kerajaan bangsa raksasa yang kaya raya dengan kepemimpinan yang arif dan bijaksana. Teknologi dalam peradaban ini juga dinilai lebih maju dibandingkan teknologi saat ini. Berarti memang peradabannya bisa dibilang lebih maju di sana dibanding kita saat ini. Menurut cerita umum, bangsa Tartaria memiliki pembangkit listrik berbasis nirkabel yang melimpah. Seluruh kemajuan dalam peradaban ini kemudian dihancurkan dengan sengaja oleh Inggris karena adanya rasa iri melihat kemajuan peradaban tersebut. Penghancuran dilakukan secara besar-besaran hingga tidak tersisa satupun dokumen sejarah yang dapat membuktikan adanya peradaban maju saat itu. Namun teori lain pun mengatakan bahwa seluruh peradaban ini hilang akibat adanya banjir lumpur yang menghancurkan seluruh kerajaan Tartaria. Para penggiat teori konspirasi menggolongkan suku asal masyarakat yang tinggal di kerajaan Tartaria. Teori pertama mengatakan bahwa masyarakat Tartaria merupakan masyarakat Mongolia yang pada masa itu terkenal suka melakukan ekspansi, sehingga memiliki persebaran wilayah yang luas. Terlebih selama 200 tahun, bangsa Mongolia selalu menang dalam peperangan. Hal ini kemudian dikaitkan bahwa bangsa Mongolia merupakan bangsa Tartaria yang dihuni oleh raksasa besar sehingga memiliki kekuatan perang yang unggul. Sedangkan teori lainnya mengatakan bahwa masyarakat Tartaria
merupakan orang Asia Timur, Tartarusia, dan Eropa Timur. Menurut Willem Thomson, seorang peneliti budaya Turki, dalam prasasti Orkhon bahwa Tartaria berasal dari kata Tartar yang merupakan sebutan untuk masyarakat Mongolia. Sejak Genghis Khan, penguasa Mongolia sudah tidak lagi berkuasa, maka terpecahlah menjadi beberapa bagian yang dipimpin oleh keturunan Genghis Khan. Seperti di Rusia terdapat Golden Horde, di Persia ada Ilkhanate, di Cina ada dinasti Yuan, dan di Asia Tengah ada Chagatai Khanate. Jadi berdasarkan bukti-bukti sejarah yang saling berkaitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tartaria ini dulunya merupakan peradaban Mongolia yang saat ini sudah terpecah belah dan menjadi beberapa negara sendiri. Luasnya wilayah Tartaria yang tergambar dalam peta Tartarian atau Tartarus merupakan arah pergerakan bangsa Mongolia yang pada saat itu sedang dalam pusat kejayaannya. Ambisi dan hobi bangsa Mongolia dalam melakukan ekspansi membuahkan hasil wilayah kekuasaan Mongolia yang sangat luas di Asia Tengah. Akan tetapi pada masa itu, orang-orang Eropa tidak memiliki akses secara langsung untuk mengetahui lebih dalam mengenai wilayah Asia Tengah ini. Hal ini dikarenakan adanya perang Konstantinopel bersama Turki yang menutup jalur perdagangan bangsa Eropa ke Asia. Pada masa itu dapat dikatakan Eropa mengalami masa kegelapan, tidak dapat mengakses informasi, pendidikan, serta perdagangan keluar wilayahnya. Namun, sejak kekalahan kota Konstantinopel yang jatuh ke tangan Turki, bangsa Eropa mulai kembali membuka jalur perdagangan tersebut melewati lautan hingga sampai ke wilayah Asia. Maka, peradaban Tartaria yang besar dan maju serta dihuni oleh para raksasa hanyalah berupa kekeliruan pemahaman yang terjadi di masa kini. Selain itu, hingga saat ini tidak ada satupun bukti sejarah yang menyatakan adanya peradaban bangsa raksasa di suatu negara Tartaria yang maju. Justru, seluruh bukti sejarah yang ada menyatakan sebaliknya, bahwa Tartaria merupakan bangsa Mongol yang sedang melakukan ekspansi persebaran wilayah. So, gimana nih? Menurut kalian apakah benar kota tersebut sebenarnya hanyalah sebuah kekeliruan saja? Atau kamu punya pendapat lain? Perpustakaan Alexandria. Kalau disuruh sebutin perpustakaan yang paling terkenal di dunia yang ada di zaman dulu, pasti nama ini akan disebut. Ya, itu adalah Perpustakaan Alexandria. Nah, seperti namanya nih, perpustakaan ini berada di kota Alexandria di Mesir. Perpustakaan ini dibangun pada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Dan konon katanya, perpustakaan ini adalah salah satu perpustakaan terbesar dengan koleksi buku atau gulungan pengetahuan terbanyak di sekitar wilayah Mediterania. Dan selama menjadi pusat ilmu pengetahuan selama ratusan tahun ya, perpustakaan ini hancur karena sebuah kebakaran yang terjadi di sana. Nah, untuk siapa yang membakarnya sampai sekarang pun masih dalam tanda tanya yang besar, alias tidak diketahui. Dan akibat pembakaran tersebut nih ya, banyak banget warisan ilmu pada zaman lalu ikutan terbakar. Dan jumlahnya tidak kecil, melainkan banyak sekali. Nah, kita bahas dulu nih ya, tentang orang-orang yang berkaitan dengan perpustakaan Alexandria. Jadi kita mulai dari Alexander Agung. Karena tanpa sosok ini, kota Alexandria nggak bakalan ada. Dan pastinya otomatis perpustakaan Alexandria nggak bakal dibangun juga. Di tahun 336 sebelum Masehi, si Alexander Agung ini menjadi Raja Makedonia yang menggantikan ayahnya yaitu Raja Philip II. Singkat cerita nih, Alexander ini berhasil menaklukkan kekaisaran Persia dan memperluas wilayah kekuasaannya dari Yunani sampai ke India. Dan di sepanjang penaklukannya itu, Alexander Agung membangun sebuah kota, salah satu kotanya itu yang diberi nama Alexandria, yang dibangun pada tahun 332 sebelum Masehi. Dan beberapa sumber menyebutkan bahwa ide tentang pendirian perpustakaan Alexandria ini dilakukan oleh Alexander Agung. Tapi teori yang populer nih ya, tentang gimana perpustakaan ini bisa hancur, itu karena datang dari seorang yang bernama Julius Caesar.
Di tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar tiba di Alexandria dan kemudian berperang dengan pasukan dinasti Ptolemus. Dan karena kalah jumlah, akhirnya Caesar memutuskan untuk membakar semua perahu yang ada di Alexandria. Dan dalam catatan Plutarch, seorang filsuf juga penulis dan sejarawan Yunani, mengatakan kalau nggak cuma pelabuhan dan kapal-kapal yang terbakar, tapi perpustakaan Alexandria juga ikutan terbakar. Terus apa penyebab perpustakaan Alexandria ini hancur? Sebenarnya hancurnya perpustakaan Alexandria ini masih menimbulkan tanda tanya besar ya. Bahkan para sejarawan masih belum tahu pasti kenapa perpustakaan tersebut bisa hancur. Soalnya catatan terkait perpustakaan ini sangat minim. Jadi gimana nih menurut kalian sama kota-kota yang hilang tadi? Dan kira-kira kota apa yang udah membuat kalian bertanya-tanya tentang keberadaannya? Dan apakah kalian percaya tentang hal itu? Dalam keheningan di setiap jalan yang terlupakan, bisikan kota-kota yang hilang bergema, mengungkapkan kisah-kisah misteri yang tidak terduga.